Jadi begini ya, saya memang dari tetangga sebelah dan saya waktu itu saya menikah dengan suami saya karena saya memang mudah gitu kan, orang tua saya itu termasuk yang cinta damai ya. Jadi dia memberi kebebasan untuk saya eh, ikut kepada agama yang sekarang Kristen. Tetapi sejujurnya ya saya nggak kenal siapa itu Yesus. Saya nggak mau cari tahu. Jujur saja saya tidak pernah baca firman Tuhan. Ke gereja pun jarang. Karena suami saya ateis. Sejujurnya ateis ya. Jadi saya cari Tuhan itu sendiri gitu. Di saat saya banyak masalah gitu ya. Mungkin Tuhan tuh lagi kita tuh dikasih banyak masalah supaya kita ingat gitu sama Tuhan. Nah, pada satu waktu saya itu capek gitu ya, capek dengan masalah-masalah yang saya hadapi, saya cari Tuhan gitu. Nah, di situ saya cari Tuhan gitu. Saya coba cari-cari di medsos gitu ya. Ternyata saya ketemu dengan satu grup yang memang belajarnya benar gitu, Alkitabiah gitu ya, firman Tuhan. Di situ saya mengenal Tuhan Yesus gitu loh. Nah, sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya dan suami saya itu ya namanya rumah tangga kan selalu ada cekcok ya gitu ya. Kalau dulu sebelum saya kenal sama Yesus, suami saya ngomel gitu ya 1 jam, bahkan itu bisa nggak berhenti gitu, malam bisa dilanjut. Saya tuh bisa membalas lagi gitu ya, membalas lagi akhirnya tidak berkesudahan gitu ya. Ini sebelum kenal Yesus ya. Tapi setelah saya kenal Yesus, suami saya ngomel, saya tuh diem gitu. Saya nggak ngelawan karena waktu awal itu tuh saya kerasa tuh kayak hati saya damai gitu. Nggak tahu kenapa, tapi memang damai. Dan setelah saya baca firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saya lakukan itu. Dan itu memang nggak mudah ya gitu kan, apalagi dengan suami saya yang ateis gitu ya. Uh, Singkat cerita, saya lakukan itu dan saya juga tidak terlalu berekspektasi sama suami aku gitu ya. Ya udah terserah, kalau kamu mau jalannya seperti itu silakan, tapi saya mau setia sama Tuhan. Jadi tiap hari saya utamakan Tuhan, saya berdoa tiap hari, saya setia. Saya lakukan firman Tuhan itu. Sekarang puji Tuhan itu suami saya entah kenapa ini ya, sepertinya pikiran-pikiran dia yang begitu keras, hati dia yang begitu keras gitu ya, sekarang tuh sudah mulai runtuh gitu. Dan sekarang tuh tiap hari kita itu berdiskusi tentang firman Tuhan gitu, kita berdoa gitu. Itu luar biasa sekali ya itu. Oh ternyata firman Tuhan yang kalau kita kerjakan nih, firman Tuhan itu nyata gitu loh dalam kehidupan kita. Yang penting kita itu setia dan percaya gitu loh. Itu. Dan ini tuh baru satu cerita nih suami saya, dan suami saya juga masih berproses ya, karena kan gini loh, kita memang sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tapi kalau kitanya itu semakin mengeraskan hati kita nggak bisa gitu loh, nggak bisa berubah gitu pola pikir kita. Tapi kalau kita berserah tiap hari, pola pikir kita itu diubahkan, hati kita diubah, perbuatan kita diubah. Jadi nampaklah Kristus ada di dalam diri kita gitu. Jadi intinya begitu ya. Utamakan yang paling penting, tetap kasih dan jadi pelaku firman gitu. Dan ini sih sebetulnya baru sedikit cerita ya. Tapi sebetulnya keponakan saya juga ateis gitu. Jadi saya yakin kalau Tuhan itu satu orang bertobat, so isi rumah diselamatkan. Nah, nanti kalau next time adik saya jadi berubah, terus keluarga dari suami saya juga jadi berubah gitu ya, nanti saya akan berkesaksian lagi gitu. Itu aja sih host dari saya, host. Ya, singkat sekali ya, berbeda dari yang pertama ya. Jadi inti poinnya aja ya, host. Oh, oke lah. Karena
kesaksian yang kemarin itu lebih ini ya, lebih panjang sebenarnya, masih banyak sebenarnya hal-hal yang dialami Kak Nike. Kenapa nggak dikeluarkan Iya, Kak Nike? iya ya, sebetulnya panjang ya. Cuman saya takutnya Iya, pada ngantuk gitu, host. pada ngantuk. Enggak lah, makin banyak kok Enggak ya. nontonnya. Apalagi ya, sebetulnya banyak juga sih yang saya alamin gitu ya. Pertama kali saya ikut Yesus, karena saya sebetulnya sih dulu termasuk orang yang depresi gitu. Tapi hari ini sih sebetulnya saya masih bawa depresi saya. Cuman sekarang tuh firman Tuhan tuh sepertinya jadi obat buat saya. Karena kalau satu hari saya nggak berdoa gitu ya, terus saya nggak cari firman Tuhan, itu kerasa banget ke hati tuh kayak gimana. Jadi saya tuh nggak bisa lepas gitu loh. Karena itu satu-satunya gitu obat saya. Saya pernah ke psikolog gitu, bayar mahal gitu ya. Tapi nggak memuaskan gitu. Itu aja firman Tuhan yang bisa mengobati gitu hati saya gitu loh. Begitu, Host. Iya, Shalom iya, Kak iya, Ratu. iya. Ya ada Kak Ratu, shalom shalom. Ya itulah teman-teman ya, dari Kak Nike kesaksian dia dari sebelah ya. Mungkin saya mau bertanya buat Kak Nike ya. Tadi Kak Nike bilang bahwa eh, ketemu dengan suami itu, suaminya ateis seperti itu ya. Jadi Iya. mungkin banyak orang nggak akan connect gitu ya Kak Nike ya. Masa mau sih langsung mau pindah agama seperti itu? Mungkin bisa diceritakan lebih ya, lebih terperinci lagi Oke. gitu ya. Karena kan nggak, kalau kita berpikir apa, kalau misalnya tadi suami Kak Niki itu seorang pendeta atau Oh seorang yang iya. beriman, kan mungkin bisa masuk akal kan. Nah Iya, kalau iya. makanya kemarin ada, saya lupa cerita Kak Niki kemarin itu mengapa dan pada akhirnya mau ke Kristen gitu. Mengapa tidak Oh iya. tidak ini apa namanya? Karena kan apa nanti orang bertanya, ya berarti di agama sebelumnya nggak terlalu bersungguh-sungguh atau seperti apa gitu kan ya. Oke. Sebetulnya saya termasuk orang yang rajin ya. eh, di agama sebelah gitu kan. Keluarga saya juga termasuk orang yang taat tapi cinta damai sih. Itu. Nah, kebetulan waktu saya ketemu sama suami saya tuh mau ngajak suami saya gitu loh. Udah Oh aja iya. masuk ke iya, saya berkali-kali saya ajak, ayo 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 gitu kan. Tapi dia ngomonginnya tentang kasih gitu awal-awal gitu. Cuman itu Oh, memang nggak mengena gitu ya. Karena kami pacaran tuh udah berapa ya? Udah lumayan lama gitu ya. eh Ya namanya orang Jawa Barat ya, orang Bandung, kalau satu tahun aja baru ketemu atau sebulan aja tuh udah ditanya mau nikah nggak gitu kan. Nah, iya iya. ternyata ini yang bikin susah adalah sebetulnya orang tua suami saya gembala gitu loh, begitu. Oh iya 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 iya. Berarti Cuman ya, karena ya, perjumpaan tadi ya, berarti karena suami Kak Nike menunjukkan kasih, tapi eh, apa lama kelamaan, kata kemarin saya ingat, jadi semakin jauh kepada Kristus. Sayang diajak ke Kristen, kenapa suami saya yang makin jauh. Nah itu nah ya. ini Nah, itu penyebab mungkin bisa ateis. connect kan, karena pada saat ketemu kan ya, dia nunjukkan sebagai seorang Kristen ya. Ketika sudah menikah kok makin menjauh ya. Seharusnya Kak Nike yang apa, suami Kak Nike yang membawa Kak Nike biar lebih dekat kepada Kristus, dan ternyata berbeda, Kak Nike sendiri yang mencari Kristus tersebut ya gitu, melalui grup-grup. Jadi sebetulnya begini host ya, yang bikin suami saya jadi ateis adalah karena kepahitan sih. Karena ya ini kita apa ya, dalam real life gitu loh. Bahkan sekelas pendeta atau gembala ya banyak juga yang tidak mau melakukan firman Tuhan kan. Nah, Iya iya. eh mohon maaf ini bukan mau membuka aib gitu ya, tapi ini jadi pelajaran buat kita semua gitu ya, terutama saya sendiri gitu ya. Mertua saya itu ya emang gembala, tapi memang dia itu
tidak sesuai lah dengan firman Tuhan, yang akhirnya anak-anaknya juga jadi sakit mental. Dan saya juga pernah sih tinggal di rumah mertua, dan waduh, saya juga nggak tahan di sana. Tapi hikmah dari situ tuh saya jadi ngerti, oh kalau anak tuh bisa jadi sakit mental tuh karena ya dapat orang tua yang toksik gitu loh. Nah, karena suami saya itu mengeraskan hati gitu ya. Terus karena di rumahnya itu ya nggak pernah pada akur gitu. Akhirnya dia semakin menjauh dari Kristus dan semakin gak percaya. Jadi mungkin dia omong kosong gitu ya. Mungkin bagi dia begitu. Tapi setelah saya tunjukkan yang benar itu seperti apa, mulai itu dia runtuh. Oh iya ya, ternyata aku merasakan kalau Roh Kudus tuh bekerja di kamu itu seperti apa. Karena setiap kali aku punya sesuatu hal yang berharga gitu ya, setiap harinya tuh saya cerita dari mulai kedewasaan saya gitu ya, perubahan pola pikir, saya tuh cerita sama suami saya. Makanya suami saya tuh, wow, ini sih Roh Kudus tuh bener-bener ada ya. Sebetulnya kita semua ada Roh Kudus gitu, cuman kan maksud apa ya, kita itu seringkali tidak mau apa sih namanya, dipimpin gitu ya, selalu mengeraskan hati dengan ego kita gitu loh. Bahkan tentang mertua aku ini tuh sempat 2 hari yang lalu tuh bercerita gitu ya, ngobrol diskusi, akhirnya kita ketemu, oh sebetulnya aku tahu apa penyebab mama kamu bisa mengeraskan hati gitu ya. Padahal dia tahu firman Tuhan, tapi dia lebih ke mengikuti egonya dia yang benar. Padahal kan yang benar cuman firman Tuhan doang kan gitu dalam hidup kita gitu yang jadi tuntunan. Nah, karena apa, selalu mengeraskan hati tiap hari, sampai akhirnya suara Tuhan juga nggak kedengeran gitu loh. Jadi dia lebih ke egonya dia seperti apa, memikirkan hal-hal dunia kayak gitu. Jadi kita udah tahu permasalahannya di mana. Bukan Tuhan tidak mau merubah orang itu, tetapi orang itu yang menjauhkan diri dari Roh Kudus, dari suara-suara Tuhan. Jadi kalau kita itu harusnya itu berserah sama Tuhan tiap hari. Tuhan, saya minta pimpinan gitu supaya saya bisa dirubahkan secara pola pikir, secara hati, perbuatan, supaya nampak dan saya tidak memalukan gitu nama Tuhan di dalam kehidupan saya gitu. Rata-rata begitu kan. Sebetulnya kita punya loh Roh Kudus di dalam diri kita, tapi kebanyakan itu tidak mau dipimpin, tidak mau diubah begitu. Nah, jadi ini jadi pelajaran buat saya ya. Tapi saya juga yang paling utama itu kan kita itu harus jadi garam dan terang gitu, baik itu di dalam keluarga maupun di luar. Dan puji Tuhan, saya sampai sekarang saya bukan tipe menantu yang saya ngelawan, enggak. Saya membantu mertua saya cuci bajunya, saya cuci piring di rumah, saya bantuin, dan saya nggak pernah ngomong satu kata pun yang bikin mertua saya sakit hati. Dan sampai sekarang saya masih berkomunikasi baik gitu loh sama suami lagi sama mertua aku gitu sampai sekarang, karena aku lebih memahami gitu. Walaupun dengan dia ya ada errornya gitu ya, tapi aku menghargai itu adalah orang tua gitu loh. Sampai kapanpun ya kita harus hormat gitu. Begitu, host. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi saya jadi berpikir gini ya, seharusnya ketika suami tersebut mengajak si Nike ke Kristen, seharusnya dia diajari. Tetapi yang anehnya adalah yang Kristen sesungguhnya itu adalah Kak Nike, walaupun dari Muslim ya. Karena dia menunjukkan kasih itu sebenarnya seperti apa. Ya luar biasa buat Kak Nike sebenarnya kehidupannya ya. Jadi dia yang seharusnya diberi yang menerima pelajaran, jadi Kak Nike yang memberi pelajaran kepada mereka kasih itu seperti apa. Masih banyak nggak stok kayak Kak Nike ya di luar sana ya? Luar biasa ya buat Kak Nike ya. Sebetulnya kita semua bisa sih, maksudnya kita tuh jadi pelaku firman aja itu. Jadi bahkan sebetulnya sih saya
segini tuh belum ada apa-apanya gitu ya. Tapi ada teman saya yang dia itu udah dibenci, tapi dia tetap baik loh. Saya salut loh. Dia itu jadi pelaku firman. Kadang tuh Tuhan izinkan ada orang yang benci, ada orang yang fitnah, supaya kita jadi pelaku firman-Nya. Sekarang kalau kita baik sama orang baik kita, apa upahnya gitu loh. Iya, iya, Walaupun iya. itu memang gimana ya, memang nggak mudah gitu loh. Tapi di saat itulah kamu jadi pelaku firman gitu. Nah, eh, kalaupun kita juga ditempatkan misalnya ditempatkan orang-orang yang belum kenal Kristus, harusnya kita bersyukur juga karena di saat itulah kita bisa mengenalkan Kristus. Tapi ya kita juga jangan ini loh, jangan memukul sembarangan juga kan yang Paulus ceritakan di dalam firman ya. Kita juga harus apa ya, meninju tuh yang bener gitu loh. Jadi pas gitu ada orang yang cerita, kita juga cerita. Jadi connect gitu loh. Jadi pas, oh iya, coba nanti kan pasti yang paling dilihat itu kalau kita Kristen itu apa perbuatannya itu loh. Jangan sampai jadi batu sandungan karena eh apa ya, kebanyakan tuh sekarang memang banyak ya yang jadi batu sandungan gitu loh, bahkan jadi menjauh gitu kan dari Kristus karena ya kita juga yang nggak mau jadi pelaku firman-Nya gitu sih. Ya, luar biasa buat Kak Nike. Ini ada juga teman Kak Nike ini, Kak Ulinta Zaid. Saya dulu Islam ikut suami Kristen, malah saya yang menuntun suami ke agama Kristen. Kalian saling follow ya. Naik Kak ya, Nike, Ulinta naik Zaid ya, bisa bisa naik. Kak, ini naik coba. Kak. Coba kau apa ya? Ini ada yang dari tadi ya, tenang siapa Kak? Tenang ini ya. Shalom, shalom Kak, tenang. Mana Kak Ulinta tadi? Oh, nggak mau dia ya, nggak mau naik ya. Oh nggak mau ya. Naik kakak, udah mana kakak itu? Udah saya tarik dia. Nggak usah on cam. Ayolah kakak, ini naik dong. Ini Kak, tenang kayaknya jaringannya ya. Oh jaringan ya. Nggak connect. Kak Ratu kemana dia? Nggak ada lagi, nggak nampak lagi dia Kak Ratu. Ya jaringan mungkin Capek teman-teman ya. ya. Kak siapa tadi Kak Ulinta tadi nggak mau naik, dia sombong Kak ini ya Kak Ulintanya. Ya oke teman-teman, begitulah tadi kesaksian dari Kak Nike, luar biasa teman-teman ya, bahwa kita yang ya saya yakin dan percaya Kak Nike sebenarnya dulu domba yang tersesat itu, tapi masih dipelihara oleh gembala sebelah teman-teman ya. Oh bisa jadi Kak. Hidup di gembala yang lain gitu teman-teman, hidup yang lain, tetapi ya saya yakin teman-teman karena lihat perbuatan dan perkataan dari Kak Nike ini sangat menguatkan kita semua teman-temannya di saat kondisi kita yang perlu dukungan iman, malah kita yang melihat teman-teman kita yang Kristen dan kita malu teman-temannya, kita yang Kristen malah tidak menunjukkan kasih yang daripada Kristus itu teman-temannya. Ya kok kalau Kak Nike ini nggak kokoh imannya teman-teman, mungkin kita nggak tahu ya, mungkin bisa aja frustasi pergi ya, karena dia meninggalkan keluarganya teman-temannya, meninggalkan agamanya dulu, kemudian masuk ke dijumpai malah apa yang aku dapat gitu. Gak ada yang menuntun aku, harusnya kan aku udah mau ke sana ya, tuntun dong, tanggung jawab gitu teman-teman ya. Ini pelajaran bagi kita, simple, sederhana, tetapi hal-hal kecil seperti inilah teman-teman ya, hal-hal kecil seperti ini yang mungkin sering kita lupakan teman-teman ya. Kasih dari perbuatan kita, ucapan,
Ya, makanya saya selalu katakan jangan teman-teman dikatakan Kristen karena teman-teman itu memakai kalung salib besar-besar, tetapi nyatakanlah teman-teman itu sebagai seorang pengikut Kristus lewat perbuatan, perkataan, tindakan teman-teman semua yang di sini. Maaf host, saat ini saya tidak ada kesaksian karena rumah tangga saya sedang diambang kehancuran. Oh, yang kemarin ya, Oh, yang kemarin itu kakak itu ya. naik. Gak apa-apa sih, sharing-sharing ya. Ini ada Kak Ratu juga Sharing-sharing. ya di sini nih. Shalom Kak Ratu. Ya, oh yang kemarin ya, yang kemarin sempat bilang, ya saya katakan bahwa kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak ada yang bisa menceraikan ya, tetap pertahankan ya, tetap pertahankan dan berdoa kepada Tuhan, dia akan memberikan jalan keluar teman-teman ya. Ya seperti Kak Nike teman-teman ya, ini sebenarnya masih ada sebenarnya nggak diberitahu tapi nggak apa-apa lah, karena yang mendengar pertama kali tahu ada lagi momen yang sebenarnya membuat Kak Nike ini menjadi alasan inilah yang apa sih yang aku dapat di sini gitu teman-teman ya, tetapi dia kuat ya, nggak mau dia mengutarakan 100% teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, lewat dari kesaksian tadi pun kita merasakan sukacita dan kita belajar dan menjadi batu cambukan buat kita teman-teman ya, agar kita sebagai seorang Kristen ini tunjukkanlah kita sebagai seorang Kristen ya, jangan sama dengan dunia ini. Apa bedanya teman-teman ya kalau kita sama dengan yang lain ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Nike ya buat kesaksiannya ya. Nah ini saya undang, itu kan ada apanya, tinggal pencet aja terima ya. Ya, Kak, Kak shalom Ulita buat ya. Kak Uli. Halo, Ya, shalom Kak. Halo, maaf. Apa suara aku kedengaran ya? Ya, terdengar Kak, terdengar ya. dengar Silakan Kak, ada yang mau dicurhatkan. Ini ada dua teman kita yang sudah satu sejawat juga sebenarnya, tetapi eh, itulah apa namanya, langkah kita mau kemana. Apakah kita tetap menjauh kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap dekat dengan Tuhan? Ya silakan Kak Ulinta. Eh, saya agak sedikit bingung mulai dari mana ya. Cuma saya mau cerita. Saya dulunya adalah seorang Muslim. Jadi saya bertemu sama suami saya ikut suami saya masuk ke agama Kristen. Jadi saya ikut ke agama Kristen, tapi suami ini tidak mencerminkan, tidak memberikan ajaran tentang Kristennya, ajaran Kristus itu seperti apa, dia tidak pernah mengenalkan seperti itu sama saya. Jadi saya sebenarnya masih buta akan agama Kristen, belum sepenuhnya ini. Jadi hidup saya dengan suami saya itu kurang mengenal yang namanya Kristus. Jadi keluarga saya dengan suami saya itu dipenuhi dengan pertengkaran, sering ribut ya. Jadi ada satu momen rumah tangga kami udah karena sering ribut. Jadi saya juga ini ya dengan suami saya sepertinya sudah hampir mau bercerai ya. Jadi entah kenapa saya ada teman yang menyarankan sama saya gitu, coba berdoa di jam 1 malam gitu kan. Jadi saya disarankan untuk berpuasa, saya coba. Entah kenapa saya tergerak hati saya untuk membaca Alkitab, host. Iya, iya Kak. Sebelum saya membaca Alkitab, saya berdoa dulu. Saya gak tahu kenapa yang saya buka itu, yang muncul itu di 1 Petrus ayat 3. Ayat 3, 1 Petrus ayat 3 sampai ayat 7. Saya rasa itu mukjizat ya, teguran dari Tuhan ya. Di situ
hidup bersama suami istri. Itu yang nongol gitu, host. Jadi Ya, ini saya bacakan ya Kak Ulinta ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami istri, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ini mungkin Tuhan berbicara sama saya gitu, host, melalui firman-Nya. Jadi jadi tadi saya nggak tahu ya, host, kenapa tiba-tiba ini FYP live ini FYP ke ini saya kan. Saya tadi dengerin dulu cerita Kak Nike tadi panjang kali lebar. Jadi saya merasa seperti ini. Saya salah. Selama ini saya mengharapkan kalau saya itu harus dituntun sama suami gitu. Ternyata kita nggak harus memaksakan seperti itu, host. Kita harus cari Kristus itu. Kita sendiri yang mencari gitu. Karena di ayat ini yang menyadarkan saya gitu. Saya coba untuk berpuasa, saya minta petunjuk sama Tuhan. Saya minta Tuhan, kalau memang kau ada, kalau memang kau ini, tunjukkan gitu. Jadi saya buka Alkitab, Tuhan kasih itu ayat yang nongol gitu, host. Jadi saya mengartikan dari ayat ini bilang kalau kita sebagai istri, kita tunduk sama suami, kita nunjukkan perilaku kita itu sesuai dengan firman. Jadi di sini sudah dijelaskan sampai ayat 7 itu. Ada ayat yang membuat saya ini, host. Perhiasan itu, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Jadi itu nyadarkan saya, host. Bukan di ayat 4 ya, di ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa dan berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Kemudian ayat 5, sebab dengan demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, luar biasa. Kepada Luar Abraham. biasa firman Tuhan. Jadi saya dengan keluarga saya, host, dengan suami saya, sebenarnya di sini kami ada perdebatan. Suami saya ingin bercerai dan sebenarnya suami saya yang membawa saya, ya saya dulunya seorang muslim. Malah suami saya yang ingin bercerai gitu, host. Jadi ayat Alkitab ini menguatkan saya gitu. Saya nggak tahu kalau di Kristen itu tidak boleh bercerai, dosa. Sebelumnya saya berpikir ya udah cerai aja gitu, host. Tapi setelah saya berdoa, saya baca Alkitab, saya sadar. Terus Tuhan tunjukkan juga live ini. Jadi saya sadar, host, saya ini orang yang berdosa. Tidak seharusnya saya mengambil keputusan gitu kan, bercerai, mengiyakan. Jadi saya berpikir Tuhan pasti akan kasih jalan. Saya minta doanya, semua bantu saya dalam doa agar rumah tangga saya baik-baik aja. Saya pun mempertahankan rumah tangga saya. Ya, semoga suami saya terbuka hati dan pikirannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga kami, karena kami statusnya, host, 3 bulan sudah pisah ranjang. Ya, yakinlah Kak ya, Kak Ulinta ya, ketika kita sudah mengakui segala dosa dan kelemahan kita dan menyadari semua kesalahan kita kepada Allah yang luar biasa itu, maka kita tidak akan dibuat kecewa, kita tidak akan dibuat
malu, apalagi Kak Ulinta dari seberang ya, dan ini mungkin bisa menambah iman dan keyakinan Kak Ulinta. Jadi tetaplah berdoa ya. Pasti Tuhan itu tidak tinggal diam diri ya, tidak akan tinggal diam diri. Apalagi ini luar biasa ya, ketika dalam pergumulan dan Kak Ulinta mau minta petunjuk dari Tuhan, langsung dikasih ayat ini perikopnya hidup bersama suami istri ya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Makanya saya kemarin bilang ya, ya semalam ya, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dari yang satu ke yang satu, dari kesaksian itu seperti puzzle-puzzle yang Tuhan mau susun dan akan dilengkapi. Nah, menurut saya Kak Ulinta ini sudah menemukan kelengkapan semua puzzle itu ya, lewat FYP, mendengarkan kesaksian, kemudian di Tuhan menunjukkan ayat firman Tuhan ini, kemudian ada kita yang menyatakan bahwa bercerai di dalam Kristen itu tidak boleh. Itu adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan jawaban doa dari Kak Ulianti. Ya, jadi ini masih dalam proses ya. Jawaban doa ini masih dalam proses. Tetaplah setia Kak Ulianti ya. Kalau kita memiliki ada dosa, kesalahan, ya pasti tidak akan ada api kalau tidak ada asap ya, atau kebalik ya, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, tidak akan ada semut kalau tidak ada gula. Pasti ada sebab penyebabnya, teman-teman ya. Nah, aku tidak tahu ya, kita pun tidak bisa mengumbar masalah pribadi dari Kak Ulinta ya, tetapi biarlah apapun itu, akuilah dosa kita ya, dan ini sudah 3 bulan tidak berjumpa ya, udah bisa ini ya, say hello ya, seperti itu. Apakah Kak Ulinta ada anak, punya anak? Ya, kebetulan saya belum ada anak host, makanya egonya masing-masing sangat tinggi ya. Saya sebelumnya itu mendengar cerita Kak Nika tadi, saya merasa cerita itu ada ke diri saya gitu. Saya juga sempat frustasi, saya pernah datangi psikolog juga, saya juga pernah hampir mau bunuh diri host. Saya tidak mengenal Tuhan, jadi saya itu penuh dengan rasa frustasi. Tapi ketika saya ada seseorang yang bilang sama saya, kamu harus berdoa, puasa, coba berdoa, dekatkan diri sama Tuhan, baca Alkitab. Gak tahu kenapa saya merasa beban frustasi yang ada di pundak saya itu kayak diangkat gitu, Bos. Jadi saya entah kenapa saya niat mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan itu berbicara sama saya gitu melalui saya live ini yang nongol gitu, Bos. Baru melalui saya buka Alkitab, itu yang nongol tentang suami istri, yang kebetulan masalah saya memang tentang suami istri, tapi itu yang nongol gitu, yang Alkitab saya buka. Jadi saya merasakan mukjizat Tuhan itu, ternyata Tuhan itu ada, dia berbicara kepada saya melalui firman-Nya gitu, host. Ya, luar biasa. Jadi kembalilah datang kepadanya, kita perbaiki dulu sikap kita, perbuatan kita ya. Dia sudah mati buat kita semua di sini, teman-temannya, untuk menebus segala dosa-dosa kita agar kita bisa diperlayakan ya, dikuduskan di hadapannya. Jadi kita bisa meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Itu dulu yang paling penting. Keselamatan jiwa kita dulu yang paling penting. Nah, setelah itu maka carilah dulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu teman-teman akan ditambahkan kepada teman-teman di sini semua. Jadi luar biasa ya Kak Nike ya. Makanya saya katakan teman-temannya bahwa mungkin di sebagian orang kesaksian ini adalah hal yang sepele dan tidak masuk akal dan hanya cerita bohong-bohongan teman-teman ya. Tetapi sekali lagi saya katakan teman-teman ya, bahwa apapun itu ya, pelayanan teman-teman ya, dari kesaksian, nyanyian, pujian, dan bahkan ada beberapa yang saya dengar lewat pujian pun dia
kena ya hati dan pikirannya, disadarkan kembali. Ya terima kasih buat Kak Nike yang hari ini hadir tepat waktunya ya teman-teman ya. Saya pun tadi sempat mau nutup ini karena dari jam 10 tadi saya sudah buka, Kak Nike belum hadir, tetapi semuanya indah pada waktunya ya, luar biasa ya. Kak Ulianti, kita nanti berdoa ya buat Kak Ulianti. Kak Nike bisa bawakan nanti Kak Nike khusus untuk Mbak Kak Ulianti Iya. ya, nanti Doa kita ya. Boleh nanti ya. nanti bentar lagi ya, nanti Siap, kita siap. doakan biar, karena hal yang terpenting dulu teman-temannya, itu hal terpenting adalah kita bagaimana persekutuan kita dengan Allah, bagaimana kita mengenal Allah, itu dulu yang paling penting ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tapi saya kalau berdoa grogi, nggak perlu ini ya, katakan aja hal yang mau dikatakan Kak Nike ya. Jadi itu ya Kak Ulianti, ya, bersyukur pada saat ini hadir di sini. Kita pun boleh belajar teman-teman ya. Kalau soal bunuh diri teman-teman ya, kalau soal bunuh diri itu ada kesaksian juga teman-teman ya, di YouTube saya itu dia dari Bali teman-teman, sama juga rumah tangganya hancur juga teman-teman, dan dia sempat ke luar negeri, ke Jepang ya, untuk menghindari suaminya yang KDRT lah teman-teman ya, dan dia minum racun teman-teman ya, dan ke dokter dikatakan bahwa dokter bilang wah ini nyawanya nggak diselamatkan lagi, dan nggak tahu kenapa dia berjumpa dengan Kristus ya teman-teman ya, dan dia langsung sehat, sembuh teman-teman. Ya, makanya itu ada kesaksiannya, itu luar biasa ya teman-teman. Hal-hal seperti itu, percayalah kepada dia, yang walaupun teman-teman dalam kondisi terpuruk, menurut teman-teman itu hal yang paling buruk, belum tentu hal paling buruk teman-teman. Masih banyak teman-teman kita di luar sana bahkan lebih ekstrim dari itu ya teman-teman ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu Maha Tahu, Maha Hadir, melihat apa yang kita lakukan, karena Dia mau melihat hati, teman-teman ya. Di sini Kak Ulianti mungkin diajari ya teman-teman, diajari agar kembali kepada Kristus ya, agar Tuhan kita itu melihat hati Kak Uli ini seperti apa dulu ya, seperti itu juga ya. Ya kita nanti doakan juga buat Kak Uli ya, untuk sudah 2 tahun ya belum hamil teman-teman ya, kita doakan teman-teman ya. Kalau untuk tentang hamil jangan khawatir, karena anak itu adalah titipan teman-teman ya, anak itu adalah titipan ya, anak itu adalah titipan. Permasalahannya kita siap atau tidak ketika titipan itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, jangan nanti setelah punya anak kita nggak bisa mengajari dia dengan baik. Ya, mungkin itu salah satu penyebabnya kita belum mempunyai anak, teman-teman ya. Nanti kalau dia sudah hadir, titipan dari Allah itu hadir, kita tidak mengajari dengan baik, untuk apa, teman-teman ya. Makanya datang dulu kepada Kristus, semakin dekat dengan Dia, maka semua akan ditambahkan ya. Nanti kita doakan juga ya Kak Nike ya. Bisa kan Kak Nike kan? Bisa lah, nggak mungkin nggak bisa ya. Kadang suka grogi host. Kadang suka grogi. Karena tuh biasa lebih powerful gitu Kak. Atau Kak inilah, Kak Ratu lah, Kak Ratu lah. Ya kan dari Nggak karena Lewi, lah Kak biar powerful Kak. dari Lewi ya, dari Lewi. Bisalah Kak Ratu ya. Nah iya, powerful Kak. Iya. Aduh. Bang Alfian, ada yang mau ditambahkan Bang Alfian untuk Kak Ulianti dan Kak Nike? Kak Nike juga perlu kita semangat juga teman-teman ya. Tetapi ini sesuatu hal yang luar biasa ya, dengan kesaksian Kak Nike, maka orang-orang seperti Kak Ulianti bisa mendengar
menjadi dikuatkan, dan akhirnya itu balik ke Kak Nike bahwa lewat kesaksiannya, lewat hidup yang dijalani dia ini bisa menjadi berkat teman-teman ya. Bahkan hidup yang dijalani Kak Nike ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka tunjukkanlah nanti Kak Ulinta, nanti kalau sudah ini ya, udah akhirnya damai sejahtera itu datang, kemudian bisa rukun kembali, ya ceritakan kesaksian tersebut kepada orang lain juga ya, bagaimana mengenal Kristus. Ini mungkin ini adalah salah satu cara agar Kak Ulianti mengenal Kristus itu, Yesus kita Sang Juru Selamat itu seperti apa ya, teman-teman di sini semua ya. Oke, mungkin Kak ini Bang Alfian ada yang mau disampaikan, Bang Alfian? Monitor Bang Alfian. Bang Alfian. Sinyalnya apa ya? Ya, kira-kira seperti itu. Saya sudah imani serahkan kepada yang di surga. Saya tambahkan sedikit boleh buat Kak Uli. Oke, silakan Kak Nike, silakan langsung aja ngomong Kak Nike. Jadi Kak Uli, saya juga sama-sama sudah berumah tangga ya. Kita tahu ya sesama wanita gitu ya. Tapi kalau kita sudah ikut Kristus, yang paling utama itu adalah kasih. Jadi kalau selama suami kita itu mau bekerja keras ya, dan tidak fatal seperti maaf misalnya KDRT atau mau sampai membunuh kita gitu loh. Menurut saya nih ya, kita harus terus mengampuni karena dalam firman Tuhan itu Tuhan Yesus berkata bahwa ampunilah saudaramu 7 kali 77 gitu ya. Host itu di firman Tuhan di ayat mana ya, host saya lupa lagi. Jadi intinya tidak terhingga, dan kalau suami kita ya belum fatal gitu ya Kak, kita ampuni saja Kak gitu. Nah satu hal lagi, ini awal kita mengenal Tuhan Yesus satu hari ini sampai nanti kita berpulang pergi, kita harus betul-betul bertobat tiap hari, minta pimpinan dari Tuhan. Jadi hari ini minta sama Tuhan, Tuhan rubah pola pikir saya, hati saya, perbuatan saya mau ikut Engkau gitu. Nanti Tuhan kasih damai sejahtera, Tuhan pasti akan menjawab semua pergumulan kakak. Itu sih Kak, semangat ya Kak ya. Nah, itu aja host dari saya host. Karena Sorry, tadi saya ke ini ayat apa tadi Kak Nike bilang, ayat apa? itu yang mengampuni saudara 7 kali 70 itu. Oh, 70 kali 7 kali. Iya. Tar. Oh iya mati. Silakan lanjut. Iya, mati sih. Kalau tentang bundir, saya adalah orang yang 9 kali lebih mau bundir karena keadaan pada saat itu, termasuk ekonomi, termasuk ada banyak masalah lah dalam hidup saya. Tapi coba direnungkan lagi ya. Sekarang aku kalau ada orang yang bilang mau mengakhiri hidupnya tuh jujur ketawa ya, karena udah pernah melalui hal itu. Pakai senjata pernah, minum baikon pernah, apa aja lah pernah. Tapi nyatanya sampai hari ini saya masih hidup. Sebelum melakukan itu, pikirkanlah kembali ya, teman-teman. Apakah setelah mengakhiri itu masalah kalian benar-benar berakhir? Karena kalau kalian berpulang tanpa panggilan gitu ya, panggilan tuh dalam artian kayak ya udah waktumu udah habis pulang gitu, itu kira-kira kalian menyelesaikan masalah atau menambah masalah di dalam hidup? Karena begitu berakhir tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kita pergi dalam kondisi berdosa, berarti secara otomatis ya kita tidak akan mendapatkan surga itu gitu. Jadi jauhkanlah pikiran itu gitu. Karena itu tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Sekiranya kita mau menyelesaikan masalah kita dengan gak ada aja sekalian aku dari bumi ini, tapi ketidakberadaan kalian di bumi itu adalah penghukuman seumur hidup yang akan kalian terima. Ya, seperti itu.
Jadi ya jauhkanlah itu hal-hal semacam itu jauh-jauh gitu ya. Ini yang ngomong bukan orang yang berteori ya guys, tapi memang sudah pernah aku lalui dan akhirnya aku mau mati beneran ya. Kalau mau tahu bagaimana saya mau mati, bisa dilihat di YouTube-nya hostnya gitu ya. Iya, iya, betul. Ada 1 jam lebih mengenai dunia mistis dan juga di dalam apa namanya apa istilahnya Kak Ratu yang mau mati Okkultisme. di Apa di itu? ambang kematian, istilah Kak Ratu itu apa kemarin ya? The Death of the Shadow ya. Ah iya, Iya, bahasa Inggris itu. soalnya. Ya di lembah bayang-bayang maut itu guys. Jadi saya udah antara mati dan nggak mati gitu. Jadi ya memang saya orangnya kalau orang Jawa bilang celelean ya. Cuman karena emang saya nggak mau serius terhadap hidup yang sudah sangat serius ini, kalau nggak dibawa bercanda otaknya penuh gitu. Jadi ya dibercandain aja hidup ini gitu. Karena apa? eh, Sebenarnya semua masalah yang ada di dalam hidup kita itu diizinkan untuk terjadi itu memang hukumnya orang Kristen itu kan, kekristenan itu kan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak tergantung dengan pasangan, tidak tergantung dengan orang tua pribadi ya, kita pribadi. Kita pribadi yang harus menyelesaikan masalahnya, memenangkan pertandingannya untuk apa? Karena memang takdirnya orang Nasrani itu blessed to be blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Ya gimana kita mau menjadi berkat kalau hal itu tidak kita miliki gitu. Makanya cerita Kak Nika yang sudah memenangkan pertandingannya ini ya, sudah memenangkan mungkin setengah dari pertandingannya ini, pasti akan berdampak kepada orang lain ketika berbicara, karena apa, Tuhan sudah memenangkan itu dan membuat perkataan Kak Nika itu berkuasa. Nah nanti kalau Kak Olinta ini bisa memenangkan pertandingannya, sama, dia juga akan bisa berbicara kepada yang lain dan omongan itu berkuasa, seperti itu. Jadi memang harus begitu, orang Kristen itu bersyukurlah kalau teman-teman itu masih diberi masalah sama Tuhan, karena yang mendapat didikan itu hanya anak. Kalau bukan anak, pasti kalian didiemin aja. Hidup terserah, nggak hidup terserah. Tuhan nggak akan ambil pusing gitu. Karena kamu bukan anakku. Itu lebih berbahaya, guys. Iya betul. Iya, iya, iya. Kalau nggak anak kita, ngapain kita urusi gitu ya? Iya, Betul. benar. Ya, Nah, ya mungkin satu-satunya cara Allah mendidik itu masalah ya. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain Allah mendidik manusia tanpa masalah tuh nggak ada. Satu-satunya cara Allah mendidik dan menaikkan level iman kita itu adalah dengan masalah. Gitu. Nggak ada yang lain. Jadi menangkanlah pertandinganmu itu. Gitu. ya sekira-kira seperti itu. Ada lagi tambahannya Kak Ratu Lewi? Sudah. Sudah ya. Ya, jadi tadi mungkin saya yakin Kak Ulinta ini sedang bergumul dengan suaminya. Mungkin ada akar pahit teman-teman ya. Akar pahit itu seperti kita suami mungkin pernah melakukan omongan seperti apa, perbuatan seperti apa ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Buat Kak Ulinta, mari ampunilah suaminya ya terlebih dahulu, karena tadi ayat tadi teman-temannya tentang pengampunan 7 kali 7 tadi teman-teman, itu di Matius 18 ayat 21 dan 22 ya. Ketika itu Petrus bertanya kepada Yesus ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku ya? Saudara bisa istri, bisa suami, teman-teman ya. Harus meminta maaf yang berdosa kepadaku ya, sampai 7 kali katanya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya teman-teman, pengampunan tanpa batas ya. Jadi kita mengampuni seseorang itu, meminta ampun kepada seseorang itu bukan untuk meminta maaf teman-teman ya, tetapi respon kita sebagai pertobatan ya. Jadi meminta maaf dan mengampuni seseorang itu adalah bukan untuk
mendapatkan maaf, tetapi sebagai respon dari pertobatan kita, teman-teman ya. Pengampunan tanpa batas. Jadi ampunilah suaminya buat Kak Ulianti, ya, mulailah hal yang baru, ya, pemahaman yang baru seperti ini melalui kesaksian Kak Nike. Ya mungkin kesaksian Kak Nike itu udah ekstrim, tetapi sebenarnya yang paling ekstrim itu Kak Ratu Lewi, ya, dan ekstrim lagi Kak siapa namanya di YouTube, satu lagi ya, dia 2 kali diracun, ya, KDRT lengkap pakai komplit ya teman-teman ya, anaknya diambil dari dia ya teman-temannya, pakai komplit teman-teman ya. Ada tingkat-tingkatannya ya, kita nggak tahu nanti Kak Ulianti ini di tingkat yang mana teman-teman ya, tapi satu hal yang kita pelajari di sini teman-teman ya, bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi itu belum tentu hal terberat ya, mungkin itu masih bisa kita hadapi teman-teman ya, itu masih kita hadapi, dan aku yakin dan percaya pencobaan yang kita lalui ini tidak melebihi dari kekuatan kita ya. Tuhan pasti percayakan sesuatu itu terjadi ya, saya yakin itu teman-teman semua di sini ya. Untuk Kak Ulinta khususnya ya, tetap kuat ya. Saya yakin dan percaya Kak Ulianti sebenarnya mau menangis, tetapi biarlah jangan tangisannya itu bukan di sini, tetapi nanti ketika saat teduh ya, saat hening, datang kepadanya meminta ampun, bertobat ya, untuk segala kesalahan mungkin yang dialaminya, yang mungkin terlalu ego ya, atau keras ya, masih keras, akar pahit. Nah itu teman-teman, ketika Yesus datang ya di hati teman-teman semua di situ, itu yang mau diubahkan. Oleh sebab itu Kak Ulianti tadi sudah merasakan damai sejahtera ya, kayaknya masalahnya ini tetap ada, tetapi ada sukacita ya, ada plong, wah, ada sesuatu yang kita mungkin tidak dapat gambarkan, tetapi teman-teman bisa rasakan ya teman-teman ya. Itulah saya katakan dari saya live teman-teman ya, Roh Kudus, Roh kebenaran itu kita tidak bisa lihat ya, tetapi kita bisa rasakan teman-teman semua di sini ya. Kita bisa merasakan dampaknya. Dampaknya tadi damai sejahtera tadi, kita mau bertobat ya, kita mau mulai memperbaiki hubungan kembali ya. Mungkin selama 3 bulan tadi Kak Ulianti bilang nggak berkomunikasi ya, mulailah ya. Pasti ada di ini ya, ada cara Tuhan kasih ya. Ya, Bang Alfian ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oke, ya. Ya, sudah cukup. Ya. Oke, ada yang mau diresponi Kak Ulianti sebelum kita memulai doa kita dan dipimpin oleh Kak Ratu Lewi? Kak Ulianti ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, silakan Kak Ratu. Silakan Kak Ratu pimpin dalam doa untuk Kak Uli tadi, untuk hubungan dengan suaminya, dan juga untuk keinginannya mendapatkan bayi. Teman-teman sudah 2 tahun ya teman-teman ya. Jangan takut ini, makanya terkadang pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman ini bisa kita berikan kepada teman-teman di sini semua. Ada teman saya itu sudah 5 tahun bahkan teman-teman ya, sudah 5 tahun sudah berobat kemana ke sini teman-teman ya, nggak ada permasalahan rumah tangga teman-teman ya, berobat ke luar negeri, udah kusut di mana-mana, pijat di mana-mana, terapi di mana-mana teman-teman ya, dan akhirnya mereka sadar bahwa ketika mempunyai bayi ini ya, mereka baru cukup
perekonomiannya, posisi tempatnya, ya mungkin mereka pada saat itu yang belum dapat 5 tahun ini mereka pisah rumah. Jadi kalau misalnya ada bayinya, mungkin akan dilema. Jadi ketika mereka bersatu, ya, jadi menetapkan di satu titik di mana ya harus ada yang dilepaskan ya, karena dua-duanya bekerja, ada yang dilepaskan. Jadi istri ngikut suami, jadi di 5 tahun itu baru mereka mendapatkan bayi, dan mereka baru sadar ya kalau nanti kami dapat bayi ini, wah kami akan keteteran untuk menjaganya ya teman-teman. Nah itu salah satu kesaksian dari teman kami ya, mereka baru menyadari mengapa setelah 5 tahun ini ya baru mereka mendapatkan anak, walaupun udah banyak mereka habis duit ya teman-temannya, kira-kira seperti itu ya. Silakan Kak Ratu Lewi. Ya, mari kita bersama-sama bersatu untuk mendukung doa untuk Kak Olinta. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kuasa-Mu bukan kami yang mendekat kepada surga, tetapi surga yang mendekat kepada kami. Kami bersyukur juga untuk anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya kepada kami, menebus kami dan menjadi jaminan hidup buat kami, Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mohon kepadamu, ampuni setiap kesalahan kami, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami. Layakkan kami, Tuhan, untuk membawa doa kami kepadamu, Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami satukan hati kami mendukung doa untuk anak-Mu, Kak Olianti. Engkau yang akan memberikan yang terbaik ya Bapak untuk Kak Olinta ya Tuhan, beserta dengan suaminya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan dirasa oleh anak-Mu, Kak Olinta, bahwa rumah tangganya berada di ujung tanduk, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah yang melampaui segala akal. Kami percaya kuasa-Mu akan dicurahkan kepada anak-Mu, Kak Olinta Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu menjamah ya Bapa. Engkau memulihkan kembali hubungan suami istri ini Tuhan. Keharmonisan ya Tuhan. Keluarga yang yakin glory Tuhan. Engkau berikan kepada anak-Mu ini ya Tuhan. Biarkan janji sucinya yang sudah diucapkan di altar-Mu ini kembali hidup di dalam hidupnya Tuhan. Engkau memberikan roh damai sejahtera, roh sukacita Tuhan. Roh yang saling percaya satu dengan yang lain. Engkau memberikan metode komunikasi yang baik kepada kedua pasangan ini Tuhan, sehingga mereka boleh berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan semua dengan baik Tuhan, mengungkapkan keinginan hatinya masing-masing, dan mereka boleh sama-sama merangkul ya Bapa, satu dengan yang lain Tuhan, sehingga keluarga ini boleh kembali harmonis ya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kedua pasang ini Tuhan, berkati saat telur dari anak-Mu ini ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati suaminya ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini boleh mendapatkan keturunan ilahi ya Tuhan. Engkau menyuburkan keduanya ya Tuhan, menjauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, setiap malapetaka Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu bekerja Tuhan, dan kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa kami bersandar kepada Allah yang tepat. Kami memiliki sandaran satu-satunya di dalam hidup kami, harapan satu-satunya di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan, yang beserta dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarkanlah berbicara kepada anak-Mu ini Tuhan, pengajaran dan pendidikan apa ya Bapa yang hendak Engkau ajarkan kepada anak-Mu ini Tuhan. Biarkanlah anak-anak-Mu ini ya Bapa boleh memenangkan pertandingannya dengan baik, dan dapat menjadi saksi-Mu yang hidup untuk banyak orang di luar sana. Kami percaya Bapa, pemulihan hubungan keluarga ini terjadi atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja begitu luar biasa Tuhan, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami melepaskan roh damai sejahtera itu ke dalam rumah Kak Olinta Tuhan. Biarkanlah kasih setia-Mu pun tinggal di sana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ya Bapa Engkau berkenan mengabulkan apa yang kami doakan ini Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan. Kami percaya Tuhan Engkau membuat anak-Mu ini boleh segera mengandung anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang akan menjadi alat-Mu di kemudian hari. Kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk anak-Mu ini Tuhan, dan kami percaya Kau sanggup mengabulkan lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya mulai malam hari ini Roh Kudus-Mu sedang bergerak
di dalam kehidupan Kak Orita. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Kak Ratu Dewi, luar biasa. Ya, terima kasih buat kita semua di sini ya, buat kita menjadi berkat buat kita, buat teman-teman kita di sini, terkhusus buat pribadi kita lepas pribadi ya.